Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami panjang pagi hari dan malam hari ini. Dan kami semua terus diberikan waktu untuk berjumpa, berpercaya, merencanakan program-program kami selama dia terlebih program di dalam tatap muka, pembelajaran tatap muka pada hari-hari yang akan kita lalui. Semoga Roh Kudus Mulah yang selalu menyertai, mendampingi dan menyertai kita di dalam merencanakan segala tugas dan karya ini. Agar apa yang kami rencanakan pada malam hari ini bisa terwujud baik di pelaksanaan nanti dengan selamat, dengan sesuai dengan rencana-Mu, hingga sekolah kami menjadi sekolah yang bisa diselamatkan oleh semua orang. Maka dampingilah di dalam rapat malam hari ini agar dapat menghasilkan buah-buah kasih yang dapat kita rasakan semuanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, Bu Eka. Iya, terima kasih, Bapak. Ya, Bapak Ibu, kita akan lihat presentasi kita kali ini. Jadi seperti ini. Pedoman standar operasional pembelajaran tatap muka terbatas. Dia keskum kakak. Ada struktur panitianya. Kita langsung aja ke satuan pendidikan. Pada struktur panitia mempunyai 3 tim, yaitu tim pembelajaran, tim psikososial dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, tim pelatihan dan humas. Nah, 3 tim ini nantinya yang bekerja sebagai satgas. Untuk tim pembelajaran psikososial dan tata ruang, untuk pembelajaran nanti yang melakukan pembagian kelompok belajar dan pengaturan jadwal pelajaran, tugasnya, kemudian yang memberikan rasa nyaman pada peserta didik agar terhindar dari cemas, panik, dan stres, serta mencegah perundungan, kemudian juga yang menata ruangan. Jadi tim pembelajaran psikososial dan tata ruang ini merupakan tim yang terdiri dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru tidak usah khawatir ketika anak-anak kita tatap muka, karena nanti pasti anak-anak was-was, tetapi kita para guru akan memberikan kelompok belajar yang sudah kita kelompokkan dan pengaturan jadwal pelajaran sesuai dengan yang diinstruksikan oleh dinas. Kemudian Bapak Ibu Guru juga nanti akan berusaha memberikan rasa nyaman pada para peserta didik agar senang ketika di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan Bapak Ibu Guru, serta melindungi anak-anak dari perundungan. Kemudian juga tata ruang akan diatur sesuai dengan instruksi dinas dan juga pengaturan lalu lintas hilir mudiknya. Selanjutnya, ada tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Nanti tim kesehatan ini juga terdiri dari Bapak Ibu Guru yang memantau dan melaporkan kesehatan warga satuan pendidikan, yaitu Bapak Ibu Guru serta anak-anak. Kemudian juga yang memantau kebersihan dan disinfektasi di satuan pendidikan, serta memberikan rasa aman kepada peserta didik. Nanti untuk kebersihan ini
Selang-seling setiap hari akan dilakukan penyemprotan. Jadi seperti misalkan hari Senin tatap muka, saya ulang, misalkan hari Senin jelang tatap muka, maka hari Sabtunya akan dilakukan penyemprotan. Agar ketika anak-anak masuk, maka sudah bersih. Kemudian tatap muka hari Senin, hari Selasa akan dilakukan penyemprotan lagi. Hari Rabu tatap muka, hari Kamis akan dilakukan penyemprotan lagi. Sehingga anak-anak akan bersih ruangan belajarnya. Kemudian nanti ada tim pelatihan dan humas. Tim pelatihan ini adalah terdiri dari Bapak Ibu Guru. Pelatihannya memberikan informasi dan edukasi mencakup pencegahan COVID-19 dan gejalanya, bagaimana menjalankan prokes di sekolah, kemudian memberi informasi area wajib masker, pembatasan jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Kemudian ada humas, memberikan sosialisasi tentang tanggal mulanya pembelajaran, metode pembelajaran akan digunakan, langkah pengendalian penyebaran COVID-19, dan hal yang perlu dipersiapkan peserta didik dan orang tua. Nah, inilah protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan. Ikut kakak. Ya. Jadi, sebelum berangkat, anak-anak diminta untuk sarapan atau konsumsi gizi seimbang. Kemudian kondisi sehat, tidak memiliki gejala suhu di atas 37,3 derajat Celcius, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas. Apabila ada anak yang suhunya 37,4 derajat atau lebih, atau pilek, batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, silakan di rumah dahulu. Tidak boleh masuk sekolah. Kemudian menggunakan masker, membawa hand sanitizer yang kecil aja, membawa makanan dan alat makan minum, membawa perlengkapan pribadi. Perlengkapan pribadi maksudnya adalah alat tulisnya, tidak boleh saling meminjam, harus milik sendiri. Kemudian selama perjalanan menggunakan masker, jaga jarak 1,5 meter, hindari menyentuh permukaan benda, wajah, dan menerapkan etika batuk bersin, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Sebelum masuk gerbang, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Mengikuti pemeriksaan kesehatan, nanti anak-anak akan dicek suhu tubuhnya menggunakan termogan, kemudian akan dilihat apakah batuk, pilek, sakit, atau sesak napas. Nah, mohon maaf apabila putra-putri Bapak Ibu ada yang terlihat pilek atau batuk, walaupun hanya sedikit, kami akan meminta untuk pulang. Silakan belajar dulu di rumah. Nah, bila memang sehat, benar, tidak tertera seperti ini, silakan datang ke sekolah tatap muka. Kemudian melakukan cuci tangan pakai sabun. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan. Selama kegiatan belajar mengajar, menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak 1,5 meter. Menggunakan alat pribadi, dilarang pinjam-meminjam, dan memberikan pengumuman secara berulang terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Setelah itu, dilakukan juga pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Jadi saat pembelajaran apabila ada terlihat anak yang kurang sehat, maka kami akan meminta anak untuk tinggal dahulu di ruang isolasi. Nanti ada tersedia ruang isolasi atau ruang UKS di situ. Nah, kemudian saat kegiatan belajar mengajar berakhir, masih tetap anak-anak menggunakan masker, kemudian lakukan cuci tangan pakai sabun, menerapkan jaga jarak, menjemput di lokasi yang sudah disediakan, dan tetap menjaga jarak. Di sini mohon untuk Bapak Ibu, ketika saat kegiatan belajar mengajar hendak berakhir,
sudah siap menjemput anak-anak. Kemudian perjalanan pulang anak-anak menggunakan masker, jaga jarak minimal. Anak-anak dimohon menghindari menyentuh area wajah, kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, kemudian cuci tangan pakai sabun di perjalanan pulang. Nah, sesampainya di rumah, anak-anak langsung mandi, mengganti pakaian, kemudian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah, tetap melakukan prokes, yaitu mandi dan ganti baju. Selanjutnya, bentar. Ya, untuk tenaga pendidik dan kependidikan, nanti akan sarapan pagi sebelum berangkat sekolah, membawa bekal makan dari rumah, kemudian mengenakan face shield, masker kain, masker medis 3 lapis, sekali pakai, tidak membuka masker, membawa hand sanitizer, menjaga jarak dengan warga sekolah lainnya, dan pengajaran secara blended learning dengan durasi 105 menit untuk kelas besar dan 70 menit untuk kelas kecil. Pendidik dan tenaga kependidikan nanti akan dalam keadaan sehat. Apabila di antara kami, pendidik dan tenaga kependidikan ada yang kurang sehat, maka kami akan tinggal di rumah. Jadi yang datang ke sekolah adalah yang memang benar-benar sehat. Kemudian nanti akan mengisi daftar kehadiran, membuat perencanaan sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, dan melaporkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka kepada kepala sekolah. Nah, untuk peserta didik, sarapan. ya, untuk peserta didik sarapan pagi terlebih dahulu. Kemudian menggunakan face shield, masker kain, masker medis 3 lapis sekali pakai, membawa hand sanitizer yang kecil aja. Kemudian nanti mengisi daftar kehadiran. Peserta didik dihimbau untuk tidak menggunakan perhiasan dan jam tangan. Sebab dikhawatirkan seperti ini. Mungkin nanti ada temannya yang berkata, jam tangan kamu bagus, boleh nggak saya lihat? Nah, itu akan ada terjadi persentuhan. Atau mungkin ada juga karena anak kecil, tidak ada orang tua di dalam, nanti orang tua tidak boleh masuk, khawatirnya ada terjadi kehilangan. Maka untuk amannya, dihimbau tidak menggunakan perhiasan dan jam tangan. Kemudian berseragam sekolah, menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan alat pembelajaran secara pribadi, dilarang pinjam-meminjam. Misalkan saat menulis ada yang salah, pinjam penghapus tidak boleh. Dicoret-coret saja, tidak boleh dihapus. Kemudian ketika pembelajaran dilarang buka masker. Ya ini nggak punya warna putih. Ya, kita lanjut. Untuk orang tua, papa, mama, tolong menyiapkan sarapan atau konsumsi gizi seimbang untuk anak. Tolong bujuk anak untuk sarapan dulu, karena kadang-kadang anak pagi hari belum ada selera makan. Nah, tolong anak-anak dibujuk untuk sarapan dulu. Kemudian memastikan anak dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, sesak napas. Bila ketika masuk sekolah kelihatan, maka mohon maaf, kami Bapak Ibu Guru akan meminta untuk pulang saja, belajar di rumah. Kemudian menyiapkan hand sanitizer, face shield, masker kain, dan masker 3 lapis pribadi anak. Dan mengantar menjemput anak tepat waktu. Tolong ketika menjemput tepat waktu. Kemudian anggota keluarga yang berusia di atas 12 tahun wajib sudah divaksinasi, minimal vaksin pertama. Jadi di sini Bapak Ibu mohon anak-anak yang hendak tatap muka paling tidak ada anggota keluarga yang sudah divaksin. Misalkan saya sebutkan nama Dayu.
Dayu hendak tatap muka datang ke sekolah, tetapi ternyata mama papanya belum vaksin. Maka Dayu silakan belajar di rumah saja. Ya, jadi yang boleh tatap muka ke sekolah adalah yang anggota keluarganya sudah vaksin. Paling tidak satu orang sudah vaksin, boleh mamanya dulu, boleh papanya dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika nanti hendak tatap muka, maka membuat surat pernyataan seperti ini. Surat pernyataan orang tua, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama orang tua, alamat, nomor HP. Nomor HP ini kami perlukan apabila ada terjadi sesuatu dengan putra-putri Bapak Ibu. Kemudian orang tua dari siapa, jenis kelaminnya apa, kelas berapa. Nah, ini menyatakan dengan sesungguhnya mengizinkan siswa tersebut di atas untuk mengikuti proses belajar tatap muka. Kemudian bersedia membimbing dan mengawasi siswa-siswi. Kemudian bersedia mematuhi dan mengikuti peraturan standar prokes. Kemudian siswa bersedia mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. Yang kelima, bersedia untuk bekerja sama dengan sekolah dalam rangka ikut mensukseskan pembelajaran tatap muka. Yang keenam, tidak menuntut pihak sekolah maupun yayasan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada satu surat lagi. Surat izin orang tua. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama orang tua siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya, kemudian nama peserta didiknya, kelas, nama sekolah. Nah, surat izin ini yang pasti khusus untuk yang tidak bersedia dan yang bersedia. Kalau yang bersedia tidak mengizinkan dicoret. Yang bersedia mengizinkannya ada, tidak mengizinkan dicoret, yang tidak bersedia mengizinkannya dicoret, tidak mengizinkan dicoret. Tidak dicoret. Seperti itu. Nah, peserta didik yang bersedia menyatakan mengizinkan peserta didik tersebut untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah dengan jadwal yang ditentukan oleh pihak sekolah dengan memperhatikan protokol kesehatan, wajib memakai face shield, membawa hand sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sudah makan minum kenyang dari rumah. Apabila sewaktu-waktu terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, saya selaku orang tua peserta didik tidak akan menuntut kepada pihak sekolah. Tetapi walaupun ada surat izin ini, kami Bapak Ibu guru pihak sekolah akan berusaha menjaga putra-putri Bapak Ibu dengan baik. Nah, surat izin ini mohon bagi yang mengizinkan tatap muka atau tidak mengizinkan, besok ketika bias putra-putri Bapak Ibu suntik, tolong dibawa, disertai dengan meterai Rp10.000. Ditanda tangan di atas meterai Rp10.000. Protokol kesehatan yang ada di sekolah, dinas jalur, wastafel, masker cadangan, sabun cuci tangan termegan, ruang isolasi, UKS, APD, cairan dan alat desinfektan, face shield, banner, dan atribut Satgas COVID. Ini dia ruang kelasnya, Bapak Ibu. Nanti satu kelas hanya boleh berisi 16 anak. Seperti ini tampilannya. Guru ada di sini, whiteboard, ini pintu. Kemudian tiap putra-putri Bapak Ibu duduk pada satu meja, satu kursi. Jadi sendiri-sendiri. Kemudian berjarak 1,5 meter. Jadi di atas berjarak 4, ke bawah 4, semuanya 16. Satu kelas hanya boleh 16 untuk anak kelas kecil. Kemudian ketika pembelajaran metodenya adalah guru menggunakan infokus. Kemudian ada webcam,
dengan pembelajaran via Zoom. Siswa yang berada dalam Zoom dan tatap muka belajar melalui share screen yang ditampilkan guru. Jadi, ini anak-anak yang tatap muka ada 16 anak. Kemudian di rumah ada juga anak-anak yang belajar dari rumah 16 anak. Nah, maka waktu belajarnya bersamaan. Jadi, andai kata waktu belajar dimulai pukul 8, baik yang di sekolah maupun yang di rumah sama-sama pukul 8. Nanti anak-anak yang di sekolah bisa melihat kawan-kawan yang di rumah, anak-anak yang di rumah bisa melihat kawan-kawannya yang di sekolah. Jadi pembelajarannya bersamaan. Ini yang dinamakan dengan blended learning. Sebagian di rumah, sebagian di sekolah, tatap muka. Kita belajarnya menggunakan metode blended learning. Nah, ketika anak-anak datang, begini rutenya. Ada 2 guru dari tim tadi yang bertugas sebagai keamanan, menyambut anak, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Melakukan cek dengan termogan suhunya. Kemudian anak akan berjalan sesuai rute ini diberikan. Berjalan tiap-tiap jarak ada 1,5 cm. Jadi ini markanya. Di sini andai kata ada 2 anak sudah datang, maka 1 anak berdiri di sini, 1 anak berdiri di sini. Tiap anak jaraknya harus 1,5 meter. Nanti ada petugas yang mengatur. Kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu guru yang menyambut. Akan melakukan screening, melihat apakah anak batuk, pilek, demam. Kalau ada tertera, maka Bapak Ibu guru di sini menganjurkan silakan pulang nak, belajar di rumah ya. Kemudian menghubungi Bapak Ibu orang tua murid tersebut. Tetapi apabila anak terlihat sehat, silakan lanjut. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada 2 orang dari tim yang menganjurkan untuk cuci tangan dahulu. Cuci tangan. Dan ada yang mengamati masker. Masker tidak boleh lepas dari wajah anak-anak. Maskernya menutupi hidung sampai dagu. Kemudian mengarahkan anak untuk jalan ke kelasnya. Di sini guru kelas sudah menyambut, misalkan di sini guru kelas 1A menyambut, guru kelas 1B menyambut, guru kelas 4A menyambut, guru kelas 4B menyambut. Ini adalah saat datang. Kemudian nanti saat di dalam kelas, seperti tadi, hanya 16 anak tiap ruang kelas. Mengapa hanya 16 anak? Karena yang boleh hadir hanya 50% dari seluruh anak dalam satu kelompok kelas. Misalkan satu kelas, kebetulan saya mengajar kelas 2B. Kelas 2B siswanya 30. Maka saya bagi 2, 15, 15. 15 anak misalkan saya mendapat jadwal hari Senin. 15 anak datang di hari Senin minggu pertama. 15 anak lagi datang di minggu kedua. Kemudian 15 anak lagi yang pertama datang baru minggu ketiga. Jadi anak-anak hanya hadir tiap 2 minggu sekali. Dan durasi kehadiran di kelas hanya 2 jam pelajaran, yaitu 70 menit. Kita lanjut, bagaimana dengan pulang? Dengan pulang seperti ini. Ketika anak-anak selesai belajar, maka di sini sudah siap petugas tim. Memeriksa kondisi anak, apakah dia stres ketika di dalam kelas. Ini bagian tim psikososial. Kemudian ada lagi yang memeriksa suhu. Apakah suhunya masih normal atau ada kenaikan, tidak sehat. Bila tertera tidak sehat, mungkin anak stres, maka disarankan ke ruang UKS. Tetapi bila sehat, maka silakan anak pulang menuju ke tempat lokasi cuci tangan. Di sini ada 2 tim lagi, 2 guru lagi dalam tim.
melihat anak cuci tangan, dan mengamati anak tetap menggunakan masker. Nah, kemudian di sini ada 2 guru lagi yang menyiapkan anak, apakah sudah dijemput orang tua, apakah orang tua sudah datang. Ini bagian petugas di keamanan. Kita lanjut. Ini dia Bapak Ibu, wacananya mungkin info dari pengawas, kita wacana tanggal 11 Oktober tatap muka hari Senin. Hari Senin yang tatap muka adalah kelas 1A, 1B, 4A, 4B. Ini dia jadwal PTM-nya, kelas kecil dimulai dari 7:30 sampai 9:30. Ini dimulai dari 7:30 sampai 9:30, tetapi ketika pulang, ini sebenarnya jam 9 sudah pulang. Jadi bila ada yang sudah menjemput, silakan. Ini maksimalnya adalah 9:30. Anak-anak harus sudah dijemput orang tua. Mohon Bapak Ibu tidak terlambat menjemput orang tua. 9:30 harus sudah bersih sekolahan dari anak kelas kecil. Untuk kelas besar nanti pukul segini. Nah, kemudian pembelajaran PTM nanti untuk di hari Senin. Kelas 1A oleh Bu Sri Hartini, kelas 1B Ibu Eka, kelas 4A Ibu Herni, kelas 4B Ibu Vina. Di sini ada 3 tim tadi, yang semuanya ada 6 orang. Rencananya hari Senin, petugasnya adalah Pak Fernandus, Suster, Pak Jenner, Ibu Reni, Ibu Ayu, dan Ibu Berta. Nah, ini adalah lembar screening. Ketika putra-putri Bapak Ibu datang, akan dicatat berapa suhunya. Apakah tertera batuk, pilek, mual, pusing, sakit tenggorokan. Bila suhunya 37,3 derajat Celcius atau di bawahnya, silahkan masuk tanpa batuk, pilek, mual, pusing. Sehat, silahkan masuk. Tetapi bila suhunya di atas 37,3 derajat, silahkan pulang. Atau bila kelihatan batuk pilek, silahkan pulang. Maka mohon Bapak Ibu apabila kondisi putra-putrinya belum fit, belajar di rumah saja. Kemudian juga ini ada lembar kehadiran akan dicatat selalu. Apakah hadir, apakah sakit, apakah izin, apakah apa. Dan akan dilaporkan ke dinas. Seperti ini lembar kehadiran pelaporan ke dinas. Kemudian ini bannernya, kita akan memberikan penyuluhan prokes saat kedatangan. Ini akan dicek suhu, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak ketika bersapa tanpa bersalaman. Kemudian berikutnya, perjalanan pulang. Bila menggunakan motor, tolong gunakan helm pribadi. Bila yang menggunakan Gojek, tolong anak-anaknya menggunakan helm pribadi. Kemudian tetap jaga jarak, cuci tujuan, cuci tangan, tidak bersalaman, tetap menggunakan masker. Dan jangan berkumpul dulu sebelum mandi dan ganti baju. Jadi boleh berkumpul bila sudah mandi, ganti baju, silahkan berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Kemudian ini untuk pemakaian maskernya. Udah pernah Maskernya, tolong menggunakan masker 3 lapis. Gunakan masker 3 lapis seperti ini ya Bapak Ibu ya. Biasanya ketika beli ada tertera masker 3 lapis tulisannya. Ini kalau dibuka, kalau saya buka akan tertera 3 lapisnya. Sebentar. Kebetulan saya menggunakan ini. Bapak Ibu yang mungkin yang belum mengenal masker 3 lapis, karena ada juga 2 lapis. Ini masker. Tidak kelihatan ya.
masker 3 lapis akan ada tertera tulisan 3 ply. Bisa dilihat ketika membeli. Kemudian menggunakannya tolong menutupi seluruh hidung sampai dagu. Tidak boleh seperti ini, hidungnya nongol. Tidak boleh seperti ini, dagunya tidak tertutup. Nah, kemudian ini sebelum masuk gedung sekolah. Ini selama di sekolah dan selesai kegiatan belajar. Kemudian selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih Bapak Ibu, sampai sini presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Sebelumnya saya minta maaf, kita hendak mendengar sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Bernadette Hiderita. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktunya memenuhi undangan walaupun memenuhi undangan rapat secara virtual. Terus terang ini karena memang semuanya serba mendadak. Karena rencananya besok, karena besok mau ada bias, realisasi sekarang, bisa sekalian membawa surat persetujuan. Tujuannya akan dikirim PDF oleh guru kelas. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu memang memprint sendiri, nanti akan kami siapkan outnya, nanti fotokopiannya. Jadi pada saat mengantar putra-putri bisa sekalian bisa mengisi lembar persetujuan. Jadi seperti itu. Karena memang nanti juga kami harus, kami sudah hampir 2 minggu ini sudah mempersiapkan persyaratan sarpras di sekolah mengenai tatap muka, misalnya rute, lalu apa saja yang harus disiapkan, itu sudah kami siapkan. Jadi kami menunggu SK dari dinas. Kami sudah ditunjuk, cuma SK resminya akan kami terima besok. Cuma baru kami terima jadwal sekolah-sekolah ini, cuma SK dinasnya nanti baru akan kami terima besok. Kami pada saat besok Bapak Ibu mengantar putra-putrinya untuk imunisasi, nanti bisa sekalian membawa surat selain kartu keluarga, lembar persetujuan untuk diimunisasi, persetujuan putra-putrinya di tatap muka. Itu pun yang bersedia untuk tatap muka. Jika memang Bapak Ibu ada pertimbangan khusus karena putra-putrinya tidak bisa ikut tatap muka, itu nanti juga tetap ada mengisi juga, tinggal seperti yang tadi sudah disampaikan oleh yang mengizinkan atau tidak mengizinkan. Itu kami mengganggu waktu istirahat bersama keluarga. Terima kasih, silakan Bu Ita. Ya, terima kasih Ibu Eta. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, informasinya mendadak karena kami juga dapatnya mendadak. Saya hendak menjelaskan lagi untuk masker 3 lapis ini. Ini ada 3 lapis kalau kita lihat. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Ini bila saya robek dalamnya ternyata memang ada 3 lapis. Nah, masker inilah yang nanti tolong digunakan oleh putra-putri Bapak Ibu ketika ke sekolah. Ini kalau saya robek ada terdiri dari 3 lapis. Sampai sini penjelasan saya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang hendak mengajukan pertanyaan. Apakah ada yang hendak bertanya? Saya Bu. Silakan. Ya, selamat malam Ibu Guru dan orang tua murid yang lain. Saya dengan orang tua Deren kelas 1A. Saya mau tanya, tadi kan Ibu ada kasih slide-nya itu adalah bahwa untuk kelas 1 itu hari Senin. Nah, berarti kan dengan wali kelasnya masing-masing ya Ibu ya. Sementara kalau hari Senin itu kan 1A itu kan pelajarannya bahasa Inggris, tematik, dan TIK. Berarti akan ada perubahan jadwalkah atau seperti apa? Terima kasih Ibu.
Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Mama Deren. Tadi saya lupa menjelaskan. Ketika pembelajaran nanti, maka yang diberikan adalah materi yang urgent. Terutama adalah materi matematika. Karena matematika itu sangat baik apabila diberikan saat tatap muka. Jadi anak-anak akan lebih jelas untuk matematika. Untuk materi yang lain seperti bahasa Inggris, pembelajaran tetap secara BDR. Jadi untuk tatap muka nanti yang urgent seperti tadi saya bilang matematika atau mata pelajaran tema atau bisa juga agama. Kalau yang lain secara dari rumah seperti biasa. Maka sudah jelas? Berarti sifatnya menyesuaikan ya, Bu ya? Menyesuaikan Ya, kebutuhan si anak ya? Iya, benar. Iya, ya. Makasih, Ibu. Sama-sama. Apa ada pertanyaan yang lain? Mama Caroline ya? Silakan Mama Caroline. Selamat malam, Bu. Selamat malam Ya. untuk orang tua. Tadi kan Ibu menjelaskan, Bu, yang masalah di ruang kelas itu. Ya, Kalau untuk anak kelas 1 itu kan waktunya 70 menit ya? ya benar. Ya, itu 70 menit itu ada istirahatkah atau tidak? 70 menit tidak ada istirahat, Bu. Tidak ada istirahat ya? Iya. Jadi itu pure buat untuk sekolah saja? Iya. Untuk belajar, pembelajaran saja? Iya. Jadi begini, tadi waktu yang diberikan adalah 7:30. Itu 7:30 itu adalah saat datang, kemudian pemeriksaan. Nanti jam 8 teng-tong kita baru belajar. Kemudian jam 9 lewat, karena kita waktu belajarnya adalah 70 menit, jam 9 lewat 10 menit anak-anak bersiap pulang. Nah, tadi waktu sampai 7:30 sampai 7:30. Nah, maka diminta untuk jam 9 lewat 15 atau jam 9 lewat 10, orang tua sudah ada bersiap menjemput, sudah ada di sekolah. Jadi diharapkan jam 9:30 sekolah sudah bersih, tidak ada lagi anak-anak. Demikian. Bagaimana Ibu Caroline, sudah jelas? Iya, saya jelas. Berikutnya Mama Jaga kelas 2A, silakan. Ya, selamat malam Ibu Guru dan Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat malam, Bu. Bu, ini yang ingin saya tanyakan adalah misalnya saat ini tuh saya belum mengizinkan anak saya untuk PTM. Tapi di kemudian hari saya berubah pikiran, Ibu. Nah, itu prosedurnya gimana ya? Apakah dari sekolah akan update secara berkala mengenai kesediaan atau izin orang tua murid, atau kami sebagai wali murid yang datang ke sekolah atau tanya ke sekolah gitu, Bu. Untuk prosedur misalnya berubah pikiran gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan Mama Syaga. Jadi andai kata saat ini belum bersedia anaknya belajar tatap muka, silakan, boleh. Nah, kemudian mungkin nanti melihat teman-temannya dalam kelas ternyata gembira, tidak ada masalah, dan berubah pikiran tatap muka, maka silakan Bapak Ibu Mama Syaga menghubungi guru kelasnya, Bu Justin, dengan memberitahu bahwa siap untuk tatap muka dan kemudian memberi surat izinnya. Jadi kita butuh surat izinnya apabila Bapak Ibu mengizinkan putra-putrinya sekolah. Nanti kita akan mengatur kembali untuk tempat duduknya. Silakan. Jadi untuk belajar tatap muka ini kami tidak memaksakan, sifatnya terserah Bapak Ibu. Bagi yang sudah siap silakan tatap muka, bagi yang belum siap silakan tetap di rumah. Tidak akan mengurangi nilai putra-putri Bapak Ibu yang belajar dari rumah. Silakan, Mama Syaga bagaimana, sudah jelas? Cukup jelas, Ibu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Berikutnya Ibu Nevi, silakan. Selamat malam Ibu, selamat malam orang tua semua. Ya, selamat malam. Saya dari Mama Gavi dan Selo, Bu, kelas 2A dan 1A. Jadi saya mau tanya terkait tadi form yang harus kami isi, Bu, untuk besok. Pertama adalah, bolehkah Bu, karena saya sudah keburu sampai rumah, bolehkah form tersebut besok disiapkan di sekolah, Bu? Jadi ketika kami memang belum siap untuk print, Bu, besok bisa kami isi di sekolah gitu loh, Bu, untuk surat tersebut. Jadi kami tinggal bawa materai 10.000 saja gitu loh, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, untuk anak-anak yang memakai jemputan, Bu.
gitu ya. Soalnya anak saya karena kami berdua bekerja, Bu, Ya, otomatis Gavi Selo akan menggunakan jemputan. ya, Untuk situasi begini berarti kan tadi Ibu bilang tahap pertama ada screening anak ada pilek atau batuk. Nah, ya. ternyata pada saat masuk anak batuk gitu loh. Berarti nanti saya mau ternyata anak ada menurut gurunya anaknya ada pilek dan batuk gitu kan ya, Bu. Berarti kan akan dipulangkan, Bu, Ya. anaknya. Nah, ini apakah nanti dari kami orang tua info ke siapa gitu, Bu, bahwa anak kami ini nantinya tolong dititipkan ke jemputannya gitu loh, Bu. Iya. Nah, ini koordinasinya ke siapa, Bu, untuk hal-hal seperti ini, Bu? Ya. Terima kasih Ibu Nevi untuk pertanyaannya. Jadi bagi yang menggunakan jemputan, mungkin bisa diingatkan supirnya menggunakan masker, menjaga prokes, kemudian juga menjaga jarak di dalam duduknya. Nanti kami akan menjemput di luar gerbang, ada aksesoris khusus menandakan SDK Selamat Riyadi 2. Jadi anak-anak bisa mengenal, oh ini dia guru Selamat Riyadi 2. Nah, kemudian apabila ternyata dalam pembelajaran anak ketahuan menderita batuk pilek, maka kami akan mengarahkan ke ruang UKS atau ruang isolasi. Di situ ada Bapak Ibu guru yang bertugas. Jadi selain anak menunggu di situ, juga kami akan menghubungi orang tua. Apabila menggunakan jemputan, maka silakan anak menunggu di situ saja sampai jemputan datang. Begitu Bu. Bu Nevi bagaimana? Oke, Bu. Untuk form tersebut besok kami bisa ini ya, Bu ya, disediakan ya, Bu. Oh iya, baik kami akan menyediakan. Bapak Ibu silakan mau untuk mengisi. Bagi yang tidak sempat ngeprint, bagi yang sempat ngeprint silakan ngeprint dari rumah dan sudah ditandatangan di atas meterai. Tapi bagi yang tidak sempat karena pagi hari kami akan siap menyediakan. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ibu di spotlight. Ini ada pertanyaan dari Ibu Caroline angkat tangan. Oh, Mama Vanessa, silakan Mama Vanessa. Selamat malam Bu Ita. Selamat malam Bu Ita. Malam Bu. Iya, saya mau bertanya Ibu, kan untuk kelas 1 hari Senin ya. Tadi saya belum sempat screenshot Ibu untuk kelasnya nanti dibagi lagi kan ya Ibu untuk kelas. Iya. Tadi saya nggak sempat screenshot kelas 1, kelas hari Rabu, Senin apa gitu nggak sempat. Kalau imunisasi berarti vaksin besok ada itunya disediain gitu ya bagi yang belum sempat ngeprint. Nah kalau untuk yang kesediaan untuk tatap muka itu kertasnya formnya itu kapan diterima ya Ibu? Tadi nggak sempat juga ini. Maksudnya nanti dibagi lagi kah gitu? Karena kan mengingat Senin sudah masuk kan gitu. Ya. Formnya itu. Ya. Mungkin untuk pertanyaan ini kita bisa mendengar penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah. Bagaimana Ibu Kepala Sekolah? Terima kasih. Terima kasih Bu. Akan kami sediakan fotokopian Bu. Orang tua tinggal membawa dan diisi di sekolah Ibu. Gitu. Nanti akan kami formnya. Itu Wita. Terima kasih. Ya, Mama Vanessa, untuk form akan disiapkan oleh sekolah, Mama Vanessa. Berarti formnya, ya. Berarti enggak. Untuk materinya membawa sendiri, mohon maaf. Berarti untuk vaksin pakai materai sendiri, kesediaan PTM juga itu ya, materai 10.000 ya tadi ya. Iya, 10.000. Terus kertasnya itu nanti berarti hari Senin nanti dikasih atau gimana? Langsung dikembalikan Bu, langsung dikembalikan saat itu juga. Oh berarti hari Senin nanti ya Ibu itu ya, yang kesediaan? Enggak, hari Jumat itu juga diisi dan hari Jumat itu juga langsung dikembalikan ke sekolah. Itu yang kesediaan tatap muka? Iya, yang kesediaan tatap muka. Oh iya, supaya saya nanti kasih tahu sama yang papanya, besok yang antar papanya soalnya vaksin bukan saya. Jadi nanti diminta sama Bu Eka, berarti nanti diminta ya Bu Ita ya, kesediaan tatap muka itu. Ya. Formnya. Mohon diserahkan kepada guru kelasnya masing-masing untuk sediaan tatap muka. Enggak, maksudnya minta formnya Ibu. Oh minta iya. Minta formnya ada di guru kelas.
Oke, berarti minta formnya di guru kelas ya, Ibu ya. Baik, terima kasih ya. Sorry, Nah, Mam. Bapak Ibu, waktu kita tinggal 3 menit karena nanti ada pertemuan berikutnya. Satu pertanyaan maaf. lagi ya Bapak Ibu ya. Ibu maaf, untuk vaksin besok nggak perlu pakai materai kan, Bu? Untuk vaksin besok, bagaimana Ibu Rani? Untuk vaksin besok tidak perlu pakai materai, tapi yang PTM ini menggunakan materai. Begitu, Bu. Ya, yang menggunakan materai hanya yang tatap muka. Untuk vaksin tidak usah Iya. menggunakan materai. Terima kasih, Berarti- Ibu Rani. cukup 1 materai saja berarti besok dibawa ya. Betul, Bu. 1 materai saja. Yang bersedia tatap muka 2, Bu. Ada 2 materai. Tapi kan ya. Suratnya ada 2, Ibu. Oh, suratnya ada 2 itu tatap muka. Iya, yang PTM ada 2 suratnya. Oke, berarti untuk vaksin nggak perlu ya. Tidak perlu. Tapi untuk PTM tetap minta sama wali kelas besok ya, begitu ya. Ya. Betul, besok koordinasinya semua di wali kelas. Baik, terima kasih. Ya. Waktu kita tinggal 1 menit, 1 orang saja yang saya pilih untuk bertanya. Silakan, ini angkat tangan Mama Danes dan Danes. Silakan Mama Danes. Ya, terima kasih Bu Ita. Selamat malam Bu Ita, Bu Eta, juga Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf sebelumnya karena joinnya agak terlambat Bu. Jadi mungkin saya sedikit miss untuk informasi Ibu yang di depan. Saya cuma mau nanyakan untuk anak-anak yang nanti tidak join tatap muka Bu di sekolah tetap BDR, ini nanti pada saat kelas anak saya kan kelas 2 tuh. Nanti pada saat jadwal teman-temannya tatap muka yang BDR-nya gimana ya, Bu? Akan tetap bisa barengan, jadi live gitu Ibu di sekolahnya offline dan online barengan, ataukah nanti berarti nanti mereka yang di rumah ini akan tidak ada, di skip gitu, Bu? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mama Danes. Jadi ketika pembelajaran serentak yang di rumah dan yang di sekolah belajar bersama. Kita menggunakan metode yang namanya blended learning. Jadi yang di sekolah belajar menggunakan Infokus di layar, menggunakan screen yang di-share ke layar, dan anak-anak yang tatap muka bisa melihat anak-anak yang di rumah, anak-anak yang di rumah juga bisa melihat anak-anak yang di sekolah. Ini dinamakan dengan blended learning. Jadi pembelajaran dimulai bersamaan. Tidak akan ada yang ketinggalan, baik yang di rumah atau yang di sekolah, dan saling bisa menyapa. Demikian Mama Danes infonya. Ini nanti medianya Zoom juga ya, Bu? Iya, medianya lewat Zoom. Oke, baik. Ya, terima kasih informasinya, Bu Ita. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu masih banyak yang bertanya, tetapi waktu kita terbatas karena ada pertemuan dengan kelas besar. Saya hendak mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, dan waktu yang mendesak dan mepet, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf tidak bisa memberikan kesempatan bertanya lagi, masih 2P. yang lainnya. Mohon memimpin doa penutup Ibu Hartini. Silakan Bu Hartini. Terima kasih Bapak Ibu. Malam Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat malam. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Khususnya pada malam hari ini, kita telah dapat melaksanakan sosialisasi PTM secara virtual yang disampaikan oleh Ibu Ita. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan keluar dari Zoom ini, berilah kami kesehatan selalu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih orang tua murid. Terima kasih atas kedia